Cerita One Piece sudah memasuki arc final saga di mana seperti yang dikatakan oleh Oda Sensei, nampaknya ia akan menyelesaikan cerita One Piece dalam 5 tahun ke depan. Tentunya perang puncak di arc final saga nanti akan melibatkan seluruh makhluk dan ras yang ada di dunia. Menurut perkataan Shirohige, Angkatan Laut dan Gorosei takut dengan perang puncak yang akan melibatkan seluruh dunia suatu saat nanti. Perkataannya itu merujuk pada keadaan dunia saat mengetahui rahasia abad kekosongan dan terungkapnya kebohongan besar yang selama ini dirahasiakan oleh Gorosei. Pemicu dari perang puncak itu ialah karena seseorang telah berhasil mendapatkan One Piece dan mengetahui sejarah dunia yang tertulis di Poneglyph yang ada di Pulau Raftel. Ketika perang puncak itu terjadi, maka semua daratan dan lautan akan dipenuhi oleh bajak laut, angkatan laut, pasukan revolusi, serta masyarakat sipil yang siap untuk mengeluarkan semua kemampuan terbaik mereka agar bisa memenangkan pertempuran. Di akhir perang itu akan berdiri pasukan yang berhasil memenangkan pertempuran dan akan memerintah dunia serta mengubah tatanan dunia sesuai dengan kehendaknya. Tentunya akan banyak cerita epik yang akan Oda Sensei gambarkan dalam menuju saga terakhir One Piece. Bahkan Oda sampai meminta cuti selama 1 bulan agar ia dapat mempersiapkan arc final saga ini dengan matang. Nah, untuk sampai ke cerita akhir One Piece, pastinya akan ada beberapa arc pendukung yang akan kita lihat sebelum sampai pada final saga One Piece. Nah, kira-kira arc apa saja yang berpotensi menjadi bagian dari final saga One Piece? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah arc Elbaf. Pulau Elbaf sendiri sudah disinggung sejak awal One Piece rilis, tapi sejauh ini Pulau Elbaf hanya pernah ditampilkan sekali saja. Elbaf adalah kerajaan yang penuh dengan raksasa kuat sekaligus merupakan salah satu kerajaan terkuat di dunia. Pada manga chapter 1066, Vegapunk sempat menyinggung soal Pulau Elbaf, di mana ia mengatakan kalau semua buku-buku peninggalan Pulau Ohara telah dipindahkan oleh para raksasa ke Pulau Elbaf. Pada saat itu, Vegapunk juga meminta kepada Luffy untuk membawanya keluar dari Pulau Egghead. Tentu saja, Luffy akan mau menolong Vegapunk karena Luffy merupakan bajak laut yang gemar sekali menolong orang lain. Nah, kemanakah tujuan Vegapunk setelah berhasil keluar dari Pulau Egghead? Kemungkinan besar tempat yang ingin dituju oleh Vegapunk adalah Pulau Elbaf. Kemungkinan Vegapunk pergi ke Pulau Elbaf untuk mengingatkan para raksasa tentang buku-buku peninggalan Ohara yang saat ini mungkin sedang diincar oleh pemerintah dunia. Vegapunk juga ingin mengatakan kepada para raksasa kalau nyawa mereka pasti sedang dalam bahaya, mengingat mereka selama ini telah menyembunyikan sesuatu yang sangat dibenci oleh Gorosei. Bukan hanya Vegapunk yang ingin pergi ke tempat itu, tapi Robin juga ingin pergi ke tempat tersebut karena ia sangat ingin bertemu lagi dengan Jaguar di Saulo yang merupakan penyelamatnya ketika Pulau Ohara dihancurkan. Kemungkinan di akhir arc Elbaf, Luffy akan membentuk aliansi dengan Raja Loki yang merupakan raja dari kerajaan Pulau Elbaf. Karena Luffy telah membantu kerajaan Elbaf dalam melawan pemerintah dunia ketika Angkatan Laut menyerbu kerajaan itu setelah mengetahui kalau Pulau Elbaf menyimpan buku-buku peninggalan Pulau Ohara. Nah, ada kemungkinan kalau Road Poneglyph terakhir berada di Pulau Elbaf karena selama ini pulau tersebut dijaga oleh para raksasa-raksasa tangguh, jadi pulau itu merupakan tempat yang cocok untuk menyimpan Road Poneglyph. Setelah arc Elbaf berakhir, kemungkinan akan dilanjutkan dengan arc Rostar Island. Pulau Rostar Island adalah nama sebuah pulau yang beberapa kali sempat disinggung oleh Roger. Ia mengatakan kalau pulau tersebut adalah pulau terakhir yang berada di ujung New World. Menurut Roger, sangat sulit untuk menemukan pulau tersebut karena arah jarum Lost Post menuju tempat itu terus berputar tak karuan ketika bajak laut Roger berusaha mencari Pulau Rostar. Ada teori yang menyebutkan kalau Scooper Gaban berada di pulau itu dan sedang menunggu orang dengan topi jerami yang berniat pergi ke Raftel. Sebab ada kemungkinan kalau Roger telah menyuruh para anak buahnya untuk membantu seseorang yang memiliki mimpi seperti Roger. Contohnya seperti Shanks yang tiba-tiba memberikan topi jerami kepada Luffy setelah ia mendengarkan impian Luffy yang diketahui sama seperti Roger. Dan topi jerami itu merupakan tanda yang akan diingat oleh para kru Roger untuk menandai seseorang yang dikatakan Roger akan mendapatkan One Piece suatu hari nanti. Itulah alasan kenapa Rayleigh sampai membantu Luffy berlatih selama 2 tahun setelah ia menyadari Luffy adalah orang yang terpilih setelah ia melihat topi jerami yang dimiliki Luffy.
Bisa saja Roger telah menyuruh anak buahnya untuk membantu seseorang yang memiliki topi jerami agar bisa mendapatkan One Piece. Maka dari itu, besar kemungkinan kalau Scoop bergaban telah menunggu Luffy di Pulau Rostar untuk memberikan Luffy sesuatu yang dapat ia gunakan agar bisa sampai di Pulau Raftel. Nah, setelah Arch Roadstar, cerita akan menuju ke Arch Raftel. Tentu saja, Arch Raftel ini cepat atau lambat pasti akan muncul karena Arch Raftel merupakan batu loncatan yang akan digunakan oleh Oda Sensei untuk menuju Arch Final Saga. Karena seperti yang kita tahu, siapapun yang telah berhasil menemukan One Piece akan membuat seluruh dunia menjadi medan pertempuran. Shirohige menjelaskan bahwa jika One Piece ditemukan, maka seluruh dunia akan menjadi kacau balau. Dan pemerintah dunia sangat takut akan hal itu. Alasan dibalik ketakutan pemerintah dunia tentang ditemukannya One Piece adalah karena akan terbongkarnya rahasia abad kekosongan yang selama ini disembunyikan oleh pihak Gorosei. Kemungkinan rahasia di balik abad kekosongan adalah cerita yang akan membuat pemerintah dunia dibenci oleh seluruh masyarakat di seluruh dunia. Karena sejatinya pemerintah dunia bisa berkuasa sekarang ini karena mereka telah berhasil mengkudeta sebuah kerajaan yang menjadi pusat peradaban di zaman dahulu kala. Dan jika kejahatan pemerintah dunia di zaman dulu terbongkar, maka sudah pasti seluruh dunia akan memberontak dan akan menggulingkan pemerintah dunia yang berkuasa saat ini. Nah, setelah Arch Raftel selesai, maka kita akan sampai di Arch Final Saga One Piece yang akan menceritakan tentang perang puncak yang terjadi setelah terbongkarnya rahasia kelam pihak pemerintah dunia setelah ditemukannya One Piece. Perang puncak ini akan menghadirkan aliansi seluruh bajak laut yang dipimpin Luffy melawan pemerintah dunia dan angkatan laut yang dipimpin oleh Im Sama. Tentunya, momen puncak pertarungan Luffy dan pemerintah dunia ini sangat ditunggu-tunggu oleh para pembaca. Tapi momen ini juga yang nantinya akan membuat seluruh pecinta One Piece merasa sedih karena setelah Arch Final Saga ini, One Piece akan tamat. Nah, kalau ngomongin soal Arch Final Saga, kira-kira siapa saja sih karakter yang akan terlibat atau mempunyai peran penting di Arch Final Saga nanti? Mari sekalian kita bahas bersama-sama. Karakter yang kemungkinan besar akan memiliki peran penting di Arch Final Saga nanti adalah Koby. Ia merupakan orang pertama yang ditolong oleh Luffy ketika Luffy pertama kali memulai pelayaran sebagai bajak laut. Koby adalah salah satu petinggi di Angkatan Laut dan memiliki jabatan khusus di organisasi SWORD yang sampai saat ini organisasi tersebut masih sangat dirahasiakan. Kemungkinan peran Koby di perang puncak nanti adalah untuk membuat para angkatan laut yang masih memiliki kebaikan dalam diri mereka untuk berpihak kepada Luffy. Karena Koby yakin kalau Luffy pasti selalu berada di atas kebenaran. Maka dari itu, Koby lebih memilih untuk berada di pihak Luffy dalam melawan Gorosei dan Im Sama. Lalu karakter berikutnya akan memiliki peran penting dalam Arch Final Saga adalah Shirahoshi. Bisa dipastikan kalau Shirahoshi pasti akan membantu Luffy ketika perang puncak itu terjadi dengan menggunakan kekuatan Poseidon miliknya. Ketika Luffy telah berhasil menggulingkan tahta Im Sama, maka Shirahoshi akan memerintahkan para monster laut membawa semua manusia ikan untuk tinggal di permukaan. Karakter selanjutnya akan menjadi salah satu pemeran utama di perang Arch Final Saga adalah Dragon, yang diperkirakan akan memimpin pasukan revolusi yang ada di seluruh dunia untuk ikut berperang melawan pemerintah dunia. Lalu karakter yang tidak kalah penting yang akan mewarnai perang puncak nanti adalah Kozuki Momonosuke, yang diperkirakan akan membawa senjata pemusnah massal Pluton. Seperti yang kita ketahui, senjata Pluton telah dikonfirmasi berada di Pulau Wano Kuni, dan hanya tinggal menunggu waktu saja sampai senjata itu digunakan. Tentu saja, Momonosuke akan menggunakan senjata Pluton untuk membantu Luffy memenangkan pertempuran. Dan karakter terakhir yang akan memiliki peran besar di perang puncak nanti adalah Kuzan, yang saat ini diketahui telah bergabung dengan Kurohige. Kemungkinan besar Kuzan adalah pemimpin dari organisasi SWORD yang sedang menjalankan tugas untuk menyelidiki rahasia di dunia bawah. Ada kemungkinan kalau Kuzan sedang menyelidiki Kurohige yang memiliki hubungan dengan Rock di Quebec. Sampai saat ini, keberadaan dari Quebec masih menjadi misteri dan kemungkinan Quebec juga akan ikut meramaikan perang puncak yang akan segera terjadi. Misi rahasia yang sedang Kuzan kerjakan saat ini adalah menyelidiki hubungan antara Kurohige dan Quebec. Dan itulah prediksi mengenai perang puncak yang akan terjadi di Arch Final Saga nanti. Terima kasih telah menonton video ini.